sahabat tani, Indonesia mendapat julukan sebagai negara agraris. Hal ini disebabkan negara kita menjadi penghasil bahan pangan dalam jumlah besar. Tentu saja sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Salah satu bahan pangan yang dihasilkan adalah beras. Namun, produktivitas padi sebagai penghasil beras kadangkala terganggu oleh keberadaan hama. Apa itu hama? Hama adalah organisme yang keberadaannya dapat mengganggu, menghambat, atau bahkan membuat terjadinya penurunan hasil produktivitas tanaman. Nah, salah satu hama yang sangat mengkhawatirkan petani padi yaitu hama wereng coklat. Serangan wereng coklat yang sangat parah bisa menyebabkan kerusakan hingga berujung pada kegagalan panen. Tentu saja mengakibatkan kerugian di tingkat petani. Wereng coklat merupakan hama serangga yang bekerja dengan cara menghisap cairan tanaman. Tubuh serangga ini berwarna coklat dengan panjang 2 hingga 4 mm. Hama ini menyukai tanaman yang dipupuk dengan N dosis tinggi dengan jarak tanam yang rapat. Penyebab serangan wereng coklat pada tanaman padi. Yang pertama, perubahan iklim yang dapat mempengaruhi sikap hama terhadap tanaman. Ketika curah hujan atau kelembapan pada lahan pertanian tinggi, maka akan berpotensi menjadi pemicu berkembangnya wereng coklat. Nah, faktor iklim ini tidak dapat dikendalikan, sehingga kita sebagai seorang petani hendaknya melakukan pengamatan secara berkala. Penyebab kedua, tanam tidak serempak dengan varietas yang berbeda-beda. Hal ini merupakan faktor pemicu yang sangat dominan. Dalam satu hamparan lahan yang luas, sebaiknya selisih waktu panen diperkirakan dengan jarak waktu maksimal 2 minggu. Penyebab tanam tidak serempak adalah anggapan petani bahwa varietas tertentu memiliki harga jual yang tinggi. Selain itu, kecenderungan konsumsi sendiri dengan varietas tertentu yang lebih disukai. Penyebab ketiga, penggunaan insektisida dengan tidak bijak. Penggunaan insektisida yang tidak sesuai akan mengganggu keseimbangan alami karena terbunuhnya musuh alami wereng, sehingga menyebabkan resurgensi atau ledakan serangan hama. Penyebab keempat, tidak dipantau. Tidak dilakukannya monitoring atau pemantauan populasi secara rutin, sehingga tindakan pengendalian terlambat dilakukan. Pengendalian hama wereng coklat harus dilakukan secara terpadu agar lebih ramah lingkungan. Pengendalian tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama, penggunaan benih bermutu. Gunakan benih padi dengan varietas yang tahan terhadap serangan hama. Biasanya, faktor ini terdapat pada benih varietas baru. Pengendalian yang kedua, pergiliran varietas. Pergiliran varietas antar musim sangat diperlukan agar hama tidak menetap pada satu lahan secara terus-menerus, sehingga dapat meminimalkan laju perkembangan hama wereng coklat. Pengendalian yang ketiga, penerapan tanam jajar legowo. Dengan menggunakan metode ini, akan memudahkan tanaman menerima sinar matahari, sehingga kelembapan lahan akan terkontrol dan laju perkembangan hama menurun. Pengendalian yang keempat, pengaplikasian insektisida. Penyemprotan insektisida dapat dilakukan pada pagi dan sore hari, karena pada saat itu, wereng masih berada pada rongga daun. Ketika siang hari, wereng akan menyebar. Teknik penyemprotan yang benar adalah insektisida disemprotkan hingga pangkal batang tanaman tempat di mana wereng bersembunyi. Jangan gunakan insektisida secara berlebihan, karena dapat menyebabkan resistensi. Nah, jadi begitulah pembahasan mengenai wereng coklat yang sangat merugikan petani. Ya sahabat tani, sampai jumpa di lain kesempatan.